bagaimana hukum tahlilan menurut 4 madhab. Ini harus disamakan dulu persepsi tentang tahlil. Kalau yang dimaksud tahlil itu adalah ucapan la ilaha illallah, maka ini adalah termasuk lafadz yang agung. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah mengucap la ilaha illallah. Ini adalah termasuk ucapan yang agung, cabang keimanan yang paling tinggi. Kemudian juga ucapan ini adalah sebagai pintu gerbang masuk Islam. Orang kalau mau masuk Islam harus bersaksi tiada yang berhak disembah melainkan Allah, la ilaha illallah. Jadi tahlil itu termasuk afdhalu dzikri, zikir yang paling afdol, yang paling utama. Tetapi kalau yang dimaksud adalah dilaksanakannya satu prosesi pada saat orang meninggal dunia 7 hari, 40 hari, kemudian 100, kemudian 1000, setahun, 2 tahun, 1000, maka itu bukan ajaran agama Islam. Jadi Nabi, para sahabat tidak melakukan hal tersebut. Tapi bagaimana kalau sodakoh? Sodakoh dituntunkan, diajarkan, dan boleh seseorang bersodakoh atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Ada banyak hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana ketika Rasul ditanya tentang orang yang sudah meninggal lalu orang bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal, jawaban Nabi, na'am, iya, berpahala. Inna ummi iftulitat, ada orang berkata ibuku mati mendadak, walam tusi, dan belum sempat berwasiat, afatasoddaqtu anha, apakah jika aku bersedekah atas namanya falaha ajrun, apakah bagi ibu mendapatkan pahala? Jawabannya na'am, iya, jawabannya dapat pahala. Tetapi kalau yang dimaksud penanya tentang tahlilan adalah prosesi sebagaimana yang kita kenal, itu tidak dikenal di zaman sahabat Nabi. Ini tidak dikenal di zaman sahabat Nabi. 7 hari, berapa hari? 40, 100, setahun, 2 tahun, 1000, itu tidak dikenal di zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu penanya tadi bertanya bagaimana hukum tahlilan menurut 4 madhab. Nah, ini pertanyaan dari penanya. Kalau yang dimaksud adalah tahlil la ilaha illallah, jelas hukumnya wajib. Tapi kalau yang dimaksud adalah prosesi kematian, maka ulama madhab yang 4 tidak punya pendapat tentang hal tersebut, karena prosesi tahlilan sebagaimana yang ada di masyarakat itu tidak dikenal di zaman ulama madhab yang 4. Jadi di dalam hal ini ulama madhab yang 4 itu tidak memiliki pendapat tentang prosesi tahlilan, karena memang di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, termasuk di zaman ulama madhab yang 4 itu tidak dikenal prosesi tahlilan. Maka pendapatnya apa? Jelas tidak ada, karena memang ini prosesi tahlilan zaman itu tidak ada dan bukan bagian dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sejak kapan prosesi tersebut ada? Itu tak lain dan bukan adalah proses perkawinan budaya ketika agama Islam masuk ke negeri kita. Jadi dulu para sunan itu ada 2 kubu. Kubu yang pertama menginginkan masuk Islam murni, jadi warga masyarakat masuk Islam murni. Termasuk dalam hal ini adalah Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat. Itu yang menginginkan orang masuk Islam murni dengan apa adanya. Tetapi ada kubu yang kedua yang dipelopori oleh Sunan Kalijaga, dimasukkan secara perlahan. Saat itu Sunan Ampel sudah berkomentar, bukankah kemudian hari
ini akan menjadi perkara bid'ah. Nah, maka karena ada dua kubu ini, kemudian mereka pun alot itu apa ya? Ada diskusi yang panjang. Tetapi kemudian mengikuti kubu yang kedua, yakni bertahap. Jadi menggunakan cara yang bertahap dengan harapan di kemudian hari ada orang yang menjelaskan bagaimana tuntunan Islam yang sesungguhnya tentang prosesi kematian. Karena tugas kita kepada orang yang meninggal dunia itu simpel dan mudah. 1. Memandikan. 2. Mengafani. 3. Menyolatkan. 4. Menguburkan. Setelah itu tinggal mendoakan. Jadi kewajibannya simpel. Kewajibannya mudah. Dan Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka atas pertanyaan penanya bagaimana hukum tahlilan menurut 4 mazhab tidak punya pendapat tentang tahlilan karena memang tidak ada di masa ulama 4 mazhab. Jadi tidak ada. Tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabi'in, tidak ada di zaman ulama 4 mazhab. Maka bisa disimpulkan bahwa itu termasuk sesuatu yang bukan bagian dari ajaran Nabi, bukan ajaran sahabat, bukan ajaran ulama mazhab yang 4. Sehingga Bapak dan Ibu terkait pertanyaan ini, idealnya kita sebagai umat Islam itu kembali kepada ajaran yang murni, kembali kepada ajaran yang murni. Karena memang Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amal tersebut tertolak. Wallahu alam bishawab.